Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di video kali ini aku bakal sharing mengenai skala 1 sampai 4 di dalam persalinan. Nah, kita menjelaskan secara singkat-singkat dan poin-poin intinya aja ya. Oke teman-teman, kita mulai dari skala 1. Nah, di dalam persalinan, skala 1 itu terbagi menjadi dua, ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu dari pembukaan 1 sampai 4, sedangkan fase aktifnya itu pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap. Nah, masing-masing waktunya itu biasanya kalau fase laten 8 jam, sedangkan fase aktif itu biasanya 6 jam. Fase aktif itu relatif cepat dibandingkan fase laten, teman-teman. Apalagi kalau misalkan ketubannya sudah pecah, itu akan memudahkan atau akan mempercepat pembukaan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian fase aktif itu kalau dari pembukaan 4 ke 5 itu 1 jam, begitupun ke 5 ke 6 itu juga 1 jam, teman-teman. Tetapi teman-teman, kita juga tidak bisa memukul rata semuanya harus seperti itu, karena terkadang juga ada yang namanya persalinan lama atau partus lama. Itu biasanya pembukanya itu mandek di situ-situ aja, nggak ada kemajuan sama sekali. Misalkan dari pembukaan 4 itu pembukaan 4 terus nggak ada kemajuan pembukaan gitu, teman-teman. Nah, itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memukul sama rata semua ibu bersalin harus seperti itu. Kemudian teman-teman, kita masuk ke skala 2 persalinan, di mana pembukaan sudah lengkap dan ketuban biasanya itu sudah pecah. Kalau misalkan belum pecah, boleh dipecahkan. Jadi pembukaan lengkap sampai ke proses melahirkan bayi secara spontan. Nah, untuk kontraksi teman-teman biasanya sudah teratur, dalam artian kontraksinya itu sudah sering. Dalam 10 menit bisa 4 sampai 5 kontraksi. Jadi, 2 menit sekali sudah merasakan kontraksi. Ataupun satu kontraksi itu bisa dalam waktu 40 sampai 50 detik. Lalu kemudian teman-teman kita masuk ke skala 3, di mana ketika sesudah bayi dilahirkan secara spontan, maka kita selanjutnya melahirkan plasenta secara spontan. Biasanya itu durasinya dari 10 sampai 15 menit, tergantung dari plasentanya itu sendiri juga. Nah, kemudian kita memasuki ke skala 4. Nah, kemudian di skala 4 kita melakukan pemantauan ataupun observasi 2 jam pasca persalinan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memantau kondisi keadaan ibu. Kita bisa mengecek di TV pendarahan, kontraksi uterus, karena di 2 jam postpartum ini masa-masa dimana bisa saja terjadinya pendarahan. Agar kalau misalkan memang ada terjadinya pendarahan, kita langsung melakukan tindakan. Nah, maka dari itu juga biasanya ibu-ibu postpartum ini diperbolehkan pulang itu setelah 6 jam postpartum, karena takutnya ya tadi terjadinya pendarahan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.